Pemirsa, saya baru pulang dari TKP kebakaran. Ada beberapa tips untuk pencegahan kebakaran. Yang pertama, gunakan peralatan listrik yang sesuai dengan standar nasional Indonesia, serta hindari beban berlebih pada stop kontak. 2. Gunakan peralatan memasak sesuai standar nasional Indonesia dan jangan pernah meninggalkan rumah dalam keadaan kompor menyala. 3. Bila terjadi kebakaran maupun membutuhkan penyelamatan, silakan hubungi call center Jakarta Siaga 112. Lebih baik mencegah kebakaran daripada memadamkan kebakaran. Salam Yuda Brahma Jaya. Damkar, 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 jaya! Setiap detik adalah perjuangan. Setiap panggilan adalah misi penyelamatan. Satria Biru selalu siap siaga, tak hanya menghadapi kobaran api, tetapi juga menyelamatkan nyawa, membantu warga, dan menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat. Karena bagi kami, keselamatan bukan sekadar tugas, tapi panggilan jiwa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waspada, tetap peduli, dan ingat, keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Pemirsa One Click, happy weekend! Seperti biasa, di Sabtu pagi yang indah ini, kita akan membahas informasi-informasi yang viral, menarik, dan tentunya menginspirasi. Bersama saya, Laura Luis, hanya di One Click. Pemirsa One Click, tekad yang kuat bisa menaklukkan keterbatasan. Kisah menginspirasi kali ini berasal dari seorang pria kelahiran Sukabumi, Jawa Barat. Meskipun tanpa kedua kakinya, Muhammad Hikmat tetap bisa menaklukkan puncak Gunung Prau yang ada di Jawa Tengah. Ini bukan sekedar pencapaian fisik pemirsa One Click, tapi melalui perjalanan yang luar biasa ini membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Tak semua orang mampu berdiri di puncak Gunung Prau, apalagi jika tak memiliki sepasang kaki. Tapi bagi Muhammad Hikmat tak ada kata mustahil. Lelaki asal Sukabumi, Jawa Barat ini sejak lahir hidup tanpa kedua kaki. Namun keterbatasan fisik tak pernah menjadi alasan baginya untuk menyerah. Kini, ia tinggal dan mengabdikan dirinya sebagai guru di Sekolah Luar Biasa Negeri Batang, Jawa Tengah. Sosok yang dikenal luas dengan panggilan Kang Hikmat ini bukan hanya pengajar, tetapi juga inspirator bagi banyak orang. Beberapa waktu lalu, publik dibuat takjub saat Kang Hikmat mengunggah momen keberhasilannya mendaki puncak Gunung Prau. Meski medan yang harus ditempuh terjal dan menanjak, semangatnya tak surut sedikit pun. Setiap dorongan papan rodanya adalah langkah menuju pencapaian luar biasa. Perjalanan hidup Kang Hikmat memang bukan tanpa tantangan ya. Namun semangat dan konsistensinya dalam berjuang telah membawanya jauh melampaui ekspektasi banyak orang. Sejak tahun 2012, ia telah menekuni profesi sebagai guru. Dan baru pada tahun 2018, ia lulus seleksi CPNS dan ditempatkan di SLB Negeri Batang. Uniknya, dalam kesehariannya Hikmat memiliki skateboard sebagai alat bantu mobilitas, bukan kursi roda seperti umumnya penyandang disabilitas ya. Keberhasilan Kang Hikmat menaklukkan Gunung Prau seolah menjadi metafora dari kehidupannya sendiri, bahwa setiap orang memiliki gunungnya masing-masing untuk ditaklukkan. Belajar sambil menikmati lukisan alam,
Wow, siapa sih yang nggak mau? Tapi suasana ini beneran ada loh pemirsa One Click di salah satu sekolah dasar yang ada di Tanah Toraja. Keindahan alam di sekitar sekolah ini menarik perhatian warganet. Bahkan warganet menyebutnya sebagai surga tersembunyi untuk belajar. Kira-kira seindah apa ya pemandangannya? Yuk kita ke Tanah Toraja. Di tengah hamparan perbukitan hijau yang memanjakan mata, berdiri sebuah sekolah dasar sederhana yang belakangan mencuri perhatian banyak orang. Ini adalah salah satu sekolah paling indah di Indonesia yang berada di Tanah Toraja. SD Negeri 9 Bongga Karadeng terletak di Desa Olon, Kecamatan Bongga Karadeng, Kabupaten Tanah Toraja. Pemandangan yang mengelilingi sekolah ini sungguh menakjubkan. Para siswa bisa menyajikan hijaunya bukit-bukit yang membentang sejauh mata memandang. Keindahan Olon sendiri bukan hanya baru bagi para pencinta alam dan pelancong nih. Kawasan ini memang dikenal sebagai salah satu permata tersembunyi Tanah Toraja. Dan keberadaan SDN 9 Bongga Karadeng membuat banyak pengunjung terpukau. Dengan semakin banyaknya perhatian kepada SDN 9 Bongga Karadeng, semoga akan ada kunjungan lebih lanjut untuk meningkatkan fasilitas dan sarana pendidikan di sekolah ini ya. Sehingga tidak hanya alam yang indah, tetapi juga kualitas pendidikannya semakin meningkat. Pemirsa One Click, semangat muda tidak hanya bersinar di ruang kelas, tapi juga nyata adanya di tengah masyarakat. Seperti yang dilakukan para mahasiswa yang ada di Malang yang sedang melaksanakan program kuliah kerja nyata atau KKN. Saking deketnya nih sama warga yang ada di sana, mereka bahkan sempat memberikan kejutan ulang tahun untuk warga yang ada di sana. Dan momen manis ini pun viral di media sosial. Mereka datang sebagai orang asing dengan membawa semangat untuk mengabdi. Inilah wajah-wajah muda peserta kuliah kerja nyata atau KKN. Sebuah program pengabdian masyarakat yang menjadi bagian dari perjalanan akademik mereka. Selama 1 bulan, para mahasiswa ini akan melaksanakan program KKN di Dusun Demang, Malang, Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Awalnya canggung, namun waktu merajut kedekatan, warga yang awalnya hanya tuan rumah, kini telah menjadi keluarga sendiri. Mahasiswa yang tadinya tamu, kini dianggap seperti anak, saudara, bahkan cucu. Saking dekatnya, sebuah momen kecil menjadi kenangan besar ketika mahasiswa memberikan kejutan ulang tahun untuk sang pemilik rumah yang juga menjadi tempat tinggal dan posko mereka selama KKN. Tawa dan haru menjadi bagian malam yang tak akan mereka lupakan. Pemirsa One Click, Laura masih punya banyak video viral lain loh, jangan kemana-mana ya. Apakah Anda sering mengalami pandangan kabur seiring bertambahnya usia? Prestasi belajar anak Anda turun? Bisa jadi karena problem di mata. Sering menggunakan gadget, bahkan dalam ruangan gelap. Tahukah Anda, paparan sinar biru membahayakan kesehatan mata yang dapat mengakibatkan kebutaan. Penggunaan gadget memang sudah jadi keharusan saat ini. Namun tidak perlu khawatir lagi, karena telah hadir solusinya. Dr. Home Eye Massager Next Gen telah memiliki sertifikat alat kesehatan. Dirancang untuk berbagai manfaat, membuat rileks dan menyegarkan pikiran yang lelah dengan pijatan di mata, di sekitar mata, menyegarkan mata lelah, mata berair, mata merah. Membantu mengurangi mata minus atau plus, membantu kecukupan oksigen dan melancarkan peredaran darah di area mata. Membantu penderita insomnia untuk lebih cepat tidur, memaksimalkan fungsi organ mata dan membuat mata muda kembali.
lebih optimal, lebih rileks, serta sehat dengan Dr. Home Eye Massager Next Gen. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Baru, Indomie nyemek Bangladesh E. Kolaborasi viral bareng pelopor mie Bangladesh E. Rempah dan nyemeknya, ini baru Bangladesh E. Indomie nyemek Bangladesh E. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Sakit kepala, sakit punggung, minum Panadol Extra. Satset dan efektif redakan berbagai nyeri mengganggu. Panadol Extra, redakan 7 gejala dengan 1 kaplet. Hai semuanya. Aku selalu sikat gigi supaya gigi aku nggak berlubang. Pas aku minum, ternyata aku punya gigi yang sensitif. Jadi bingung, pilih ngejaga dari gigi berlubang atau sensitif? Banyak juga yang mengalami masalah ini. Saran saya, lindungi keduanya. Baru, Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Dapat melindungi dari gigi berlubang dan gigi sensitif selama 24 jam. Pakai Sensodyne, tidak usah kompromi. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Kelebihan gak baik, kekurangan juga gak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Rangkuman berbagai kabar terbaru. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan melakukan reshuffle kabinet merah putih. Mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Ragam berita hangat, peristiwa skala nasional maupun internasional. Ribuan warga Palestina tewas terbunuh oleh serangan tentara Zionis Israel saat mencari bantuan di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Kabar siang, live di TV One. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Pemirsa One Click, Laura udah balik lagi nih di One Click. Nah, siapa yang bilang kalau ilmu matematika cuma cocok di ruang kelas dan papan tulis? Seorang alumni Magister Matematika Institut Teknologi Bandung membuktikan bahwa teori dan rumus matematika dan fisika bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan membumi, bahkan soal bubur ayam. Pemirsa One Click penasaran gak sih sama jawabannya? Ini dia. Sebagai salah satu menu sarapan populer di Indonesia, cara makan bubur kerap jadi perdebatan nih. Setidaknya ada 2 kubu dalam perdebatan ini, yakni bubur diaduk dan bubur tak diaduk. Nah, baru-baru ini seorang lulusan S2 ITB menjelaskan perdebatan tentang bubur diaduk dan tidak dari sudut pandang matematika dan fisika. Yang sebenarnya bubur itu enak diaduk atau nggak diaduk sih? Yuk kita buktikan secara fisika dan matematika. Nih, di sini kita gunain konduksi panas untuk mencari seberapa cepat suhu merata. Ternyata kalau diaduk itu 45 joule. Kalau nggak diaduk itu 19 joule. Artinya apa? Artinya panas ini berpindah 40% lebih banyak kalau diaduk. Jadi kalau diaduk itu suhunya seragam, nyaman dimakan. Tapi kalau nggak diaduk, masih panas banget. Ada yang udah panas banget, ada yang udah dingin banget. Videonya pun viral dan menarik perhatian netizen Indonesia. Ada ayam, sambal, sampai kerupuk gitu ya, ada 6. Berarti kita gunain rumus kombinasi, ini ada 63 kombinasi rasa. Artinya kalau nggak diaduk, ini rasanya tuh seperti kita berpetualangan rasa. Sendokan pertama bubur ayam sambal, sendokan kedua bubur kerupuk daun bawang, dan beda-beda gitu ya. Tapi kalau diaduk rasanya konsisten karena udah tercampur rata.
Kemudian dari entropi rasa, ini untuk mengukur seberapa variatif pengalaman makanan. Anggap tadi kombinasi rasa itu semua peluangnya 0,2 semua. Kita gunain rumus entropi, dapatlah ternyata kalau nggak diaduk itu 2,32 bit. Tapi kalau diaduk, ini karena sama semua jadi 0 bit. Artinya apa? Kalau diaduk tuh rasanya stabil, kalau nggak diaduk rasanya itu dinamis dan tak terduga. Jadi kesimpulannya apa? Perdebatan bubur diaduk dan tidak sebetulnya menunjukkan betapa makanan bisa menjadi subjek yang serius bagi sebagian orang ya. Efisiensi stabil dan tidak suka kejutan, nah lebih baik buburnya diaduk aja. Tapi kalau teman-teman suka orangnya itu dinamis, kejutan, pengen pengalaman rasa yang lebih kompleks, nah itu jangan diaduk. Apapun pilihannya, yang terpenting adalah menikmati hidangan dengan cara yang membuatmu bahagia nih. Sebagaimana kata pepatah, rasa adalah raja. Jadi, nikmatilah makanan dengan cara yang paling membuat Anda merasa puas ya. Tahu nggak sih pemirsa One Click, mengajak anak-anak belajar memasak di dapur sangat berharga untuk tumbuh kembang mereka. Ya meskipun habis itu dapur jadi berantakan, tapi proses ini membantu anak untuk melatih kreativitas, kemandirian, dan keterampilan motorik mereka. Hampir semua anak balita, tak peduli laki-laki ataupun perempuan, mereka suka ikut sibuk di dapur. Bagi mereka, dapur bukan hanya tempat memasak, tapi juga tempat bermain, belajar, dan tentu saja lokasi untuk bikin proyek dadakan dan berantakan nih. Oke guys, ini karya anak-anak hebat. Seperti yang dilakukan Hilma Haitami, seorang ibu rumah tangga yang punya cara unik membangun kedekatan dengan anak-anaknya lewat memasak bersama. Masya Allah. Ia memilih mengajak anak-anaknya membuat mie sendiri. Ini bukan hanya soal memasak loh, namun tentang kebersamaan dan rasa ingin tahu yang perlu dihadapi dengan sabar. Meski dapur jadi berantakan dan tubuh mereka belepotan tepung, antusias anak-anak membuat semua kekacauan itu seakan berarti ya. Dan saat mie buatan mereka akhirnya siap dinikmati, tampak jelas kepuasan dari wajah mungil itu. Ada kebanggaan kecil karena bisa ikut andil di dapur. Adek happy, adek? Adek senang? Senang. Melibatkan anak dalam kegiatan memasak bukan hanya tentang makanan. Ini tentang kepercayaan diri, belajar mengenal peralatan dapur, bumbu-bumbu, dan membangun motorik halus. Dapur bukan sekedar tempat memasak ya, ia bisa jadi ruang belajar dan ruang cinta ketika orang tua membuka pintu untuk anak-anak menjelajah bersama nih. Wow, pemirsa One Click, pernah nggak sih lihat orang surfing sambil pakai kebaya? Kedengarannya sih emang agak aneh ya, tapi beneran ada loh pemirsa One Click. Peselancar itu namanya Flora Christine Butar-Butar. Peselancar asal Sumatera Utara ini tidak hanya jago berselancar, tapi juga memiliki cara unik untuk membuktikan rasa cintanya terhadap budaya Indonesia. Bali, pulau dewata yang selalu menawarkan sejuta pesona. Keindahan alam dan budaya menjadi perpaduan apik yang terus diburu wisatawan. Keindahan pantai dan laut adalah salah satu andalan utama pariwisata di Pulau Bali. Di tempat ini, beragam atraksi bisa dinikmati oleh para pelancong dari berbagai penjuru negeri. Dan tak lengkap rasanya ya, menikmati pantai Bali tanpa berselancar. Namun ada yang berbeda dengan peselancar yang satu ini nih. Inilah Flora Christine Butar-Butar, seorang peselancar wanita berprestasi yang sukses menarik perhatian dan memunculkan inspirasi. Mulai menekuni selancar di usia 25 tahun, ia mengambil keputusan berani meninggalkan pekerjaan di Jakarta dan pindah ke Bali untuk mengejar mimpinya menjadi seorang peselancar. Meski bisa dibilang cukup terlambat, tetapi ia berhasil membuktikan dirinya meraih prestasi dengan semangat, dedikasi, dan kerja keras. Namanya berkibar di dunia selancar negeri ini.
Salah satu aksi Flora dalam berselancar telah memikat perhatian dan viral di dunia maya. Ia berselancar dengan berkebaya. Aksi yang membutuhkan keterampilan dan keberanian lebih ini tentu saja patut dihargai ya. Selain mempromosikan wisata dan budaya Indonesia, berselancar dengan berkebaya menunjukkan bahwa negeri ini memiliki perempuan-perempuan yang terus kreatif dan berprestasi nih. Pemirsa One Click, kita rehat sejenak ya, jangan ganti channel. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Baru, Indomie nyemek Bangladesh E. Kolaborasi viral bareng pelopor mie Bangladesh E. Rempah dan nyemeknya, ini baru Bangladesh E. Indomie nyemek Bangladesh E. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Sakit kepala, sakit punggung, minum Panadol Extra. Satset dan efektif redakan berbagai nyeri mengganggu. Panadol Extra, redakan 7 gejala dengan 1 kaplet. Inovasi sunscreen dari Pond's Skin Institute. Formula baru Pond's Airlight Sunscreen Gel. Dengan SPF 50+ dan glutanate sorcinol, ringan, melindungi dari sinar matahari, samarkan noda hitam. Untuk kulit cerah terlindungi, lebih ringan, lebih nyaman. Hai semuanya. Aku selalu sikat gigi supaya gigi aku nggak berlubang. Pas aku minum, ternyata aku punya gigi yang sensitif. Jadi bingung, pilih ngejaga dari gigi berlubang atau sensitif? Banyak juga yang mengalami masalah ini. Saran saya, lindungi keduanya. Baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Dapat melindungi dari gigi berlubang dan gigi sensitif selama 24 jam. Pakai Sensodyne, tidak usah kompromi. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Kelebihan gak baik, kekurangan juga gak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Majelis Taman Surga, tempat mengadu di sana, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi bersama para ulama. Minta perlindungan kepada Allah, memahami kaidah dan faidah ilmu agama. Indonesia makin diberkahi oleh Allah. Dan kedamaian dengan doa-doa. Dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Damai Indonesiaku live di TV One. Dipersembahkan oleh Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Pemirsa One Click, kita seru-seruan lagi yuk di One Click. Bayangkan pemirsa, masa depan yang biasanya kita saksikan dalam film-film fiksi ilmiah sekarang mulai nyata di depan mata. Seperti di Cina, perusahaan teknologi yang ada di sana tengah berlomba-lomba membuat robot yang tidak hanya pintar pemirsa One Click, tapi bisa dijadikan teman, asisten pribadi, bahkan sahabat anak-anak. Perusahaan teknologi di Cina berlomba menciptakan robot yang tak hanya cerdas, tapi berkembang menjadi pendamping, asisten, bahkan teman bermain bagi anak-anak maupun orang dewasa.
Dalam beberapa video yang beredar luas, terlihat robot humanoid tengah bermain bersama anak-anak di taman kota. Mereka bermain bersama, bahkan ada yang menunjukkan ekspresi emosional layaknya seorang anak. Kehadiran robot tersebut menciptakan kedekatan emosional yang bisa diterima oleh anak-anak secara alami. Robot humanoid ini memang dirancang untuk menggantikan beberapa peran manusia, terutama dalam pekerjaan berat dan tugas-tugas sosial. Kecerdasan buatan yang mereka miliki memungkinkan mereka memahami perintah, mengenali emosi, hingga merespon situasi sosial dengan tepat. Tercatat, ada beberapa robot yang kini sudah diperkenalkan ke publik. Salah satunya adalah PM01, sebuah robot tangguh yang mampu melakukan salto ke depan. Robot ini kini digunakan oleh kepolisian Tiongkok untuk kegiatan patroli. Uniknya, PM01 juga dapat menari mengikuti irama musik, menunjukkan betapa luasnya gerakan robot ini di tengah tugas-tugas beratnya. Lalu, ada Walker, robot humanoid yang dirancang untuk kebutuhan industri, terutama di sektor otomotif. Walker juga piawai membantu dalam pekerjaan rumah tangga, seperti menyapu, membawa barang, atau membantu aktivitas harian manusia di rumah. Yang tak kalah menarik adalah Tiangong Ultra, sebuah robot humanoid yang dirancang khusus untuk mengikuti lomba lari maraton. Dengan kelincahan dan daya tahan tinggi, robot ini menjadi simbol betapa jauhnya perkembangan teknologi robotik di Tiongkok. Robot-robot humanoid ini bukan hanya mesin tanpa perasaan. Mereka dibekali teknologi canggih yang memungkinkan mereka mengenali gerakan manusia, menyesuaikan respon berdasarkan ekspresi wajah, dan bahkan memahami emosi dasar seperti sedih, senang, ataupun marah. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk berperan lebih dari sekedar alat bantu ya. Mereka bisa menjadi teman berbicara bagi lansia, pendamping belajar anak-anak, atau asisten dalam pekerjaan profesional. Dengan perkembangan pesat seperti ini, masa depan di mana robot hidup berdampingan dengan manusia bukan lagi sekedar fiksi ilmiah ya. Pertanyaannya, kini bukan lagi apakah robot akan hadir di sekitar kita, melainkan siapkah kita hidup berdampingan dengan mereka? Nah, kali ini Laura mau bahas sepak bola amatir, tapi dari Togo, pemirsa One Click. Warga di Togo itu gila bola loh pemirsa, dan hebatnya mereka sudah punya VAR. Meskipun tidak secanggih alat yang digunakan pada Liga Top Eropa, ini versi lebih merakyat pemirsa. Rekaman pertandingan dikirim melalui aplikasi Telegram, kemudian diputar di monitor sederhana untuk mengecek apakah ada pelanggaran dalam pertandingan. Penasaran? Ini dia. Keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti berinovasi. Di sebuah lapangan berdebu di Togo, Afrika Barat, sebuah pertandingan sepak bola antar kampung menunjukkan kepada dunia bahwa kreativitas bisa hadir di tengah segala kekurangan. Seperti yang terjadi di sebuah pertandingan sepak bola antar kampung, ketika sistem VAR hadir dengan cara yang tak biasa. Sang wasit tiba-tiba menghentikan laga. Ia berjalan ke arah sebuah perangkat yang menyerupai sistem VAR, bukan peralatan canggih seperti di Piala Dunia. Tayangan ulang pertandingan dikirim oleh para relawan dengan ponsel melalui aplikasi pesan. Ada dua sudut pengambilan gambar, secara vertikal dan horizontal.